Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susilo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kesamben. Dalam kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Endang Lutfianingsih, sesama guru IPA. Kami akan mengadakan percakapan pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Mbak Dwi. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Masih tetap semangat, ya? Iya, insya Allah. Bu, terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan rencana supervisi akademik yang akan kita lakukan. Jadi nanti saya akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama itu melakukan percakapan pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi kelas, dan yang terakhir adalah melakukan percakapan pasca observasi. Untuk percakapan pra-observasi, yang jelas supervisi dan observasi ini kan tujuannya yaitu untuk menilai atau melihat kesiapan panjenengan tentang kegiatan supervisi yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah untuk memperoleh data yang akurat atau yang otentik, yang objektif, yang bisa membantu panjenengan dalam pengembangan dan perbaikan pembelajaran di kelas. Yang pertama, jadi tujuan pembelajaran yang ingin panjenengan berikan apa, Bu? Tujuannya apa? Rencana saya di pembelajaran yang akan datang tujuannya ini untuk anak-anak agar bisa memahami teknik pengukuran dengan benar. Jadi ini materinya masih pengukuran, Bu? Masih pengukuran di tahun 1. Jadi tujuannya memahami teknik pengukuran dengan benar. Apa ada tujuan yang lain atau itu saja, Bu? Ini satu pertemuan, saya rasa cukup satu dulu, Pak. Itu tujuannya itu, ya. Kemudian area pengembangan yang tidak panjenengan capai atau dicapai itu apa, Bu? Yang saya capai nantinya akan melatih anak-anak untuk mampu menuliskan data pengamatan dengan benar, dan juga agar anak-anak ini bisa meningkatkan kemampuan bekerja sama. Ya, jadi tujuannya adalah melatih kemampuan anak-anak menulis data pengamatan dengan benar, Bu, ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kerjasama anak-anak. Berarti kan nanti kan otomatis butuh kerja tim, kerja kelompok, Bu, ya. Iya, betul. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, Bu, dalam pembelajaran nanti strategi apa yang panjenengan pakai? Misalnya pakai metode apa, model apa, strateginya bagaimana? Nanti rencananya saya menggunakan model kooperatif. Untuk metodenya nanti menggunakan metode diskusi dan ada presentasi. Untuk strateginya nanti ada diferensiasi dalam pembelajaran, Pak. Ada diferensiasi proses dan produk. Jadi anak-anak nanti saya berikan LK yang berbeda untuk tiap kelompoknya karena menggunakan alat ukur yang berbeda. Otomatis laporannya nanti produknya juga berbeda. Iya. Jadi modelnya pakai model apa tadi? Pakai model kooperatif. Kemudian metodenya metode diskusi, presentasi. Kemudian strateginya pakai diferensiasi. Dua diferensiasi, Bu. Dua. Metode dan strategi dan modelnya, Bu. Kemudian terkait medianya, Bu, apa yang panjenengan persiapkan? Medianya ada media alat ukur, ada termometer, ada Erlenmeyer, gelas ukur, kemudian ada juga meteran. Dan nanti anak-anak presentasinya juga menggunakan media kertas manila. Jadi intinya kan alat-alatnya itu kan sudah di lab ada semua, Bu, ya? Sudah ada semua yang terkait dengan pengukuran, ya, yang mulai gelas ukur, termometer dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, Bu, terkait asesmen atau penilaiannya bagaimana, Bu? Untuk penilaiannya rencananya menggunakan penilaian unjuk kerja, karena di sini ada kerja tim, jadi yang dinilai juga pekerjaan tim, jadi kerjasamanya dinilai, kemudian nanti laporannya juga dinilai, kelengkapan laporannya, kemudian presentasinya, karena kan juga ada metode presentasi tadi, jadi presentasinya juga dinilai kemampuan bahasanya dalam mempresentasikan. Bagus sekali, Bu, luar biasa, Bu, ya. Berarti sudah siap betul, Bu. Terus ini kira-kira kapan, Bu, rencananya? Sasarannya kelas berapa? Untuk sasarannya jadwal saya ini ada minggu depan, yang kelas 7 kira-kira hari Selasa, Pak.
Tujuan apa Bu? 7E Pak. Tujuan hari Selasa ya. Jam ke 5.6 pripun? Iya, monggo. Iya, siap. Jam ke 5 dan 6. Oke. Terima kasih Bu. Jadi nanti minggu depan hari Selasa jam ke 5.6 di kelas 7E kita melakukan supervisi akademik. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar sesuai rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Sehat semua? Mbak ada yang nggak masuk? Oke, hari ini kalian akan saya ajak belajar tentang ukuran. Kalau pada pertemuan yang lalu kan kita belajar tentang fotosintesis, itu namanya metode penelitian, ya. Kalian sudah bisa menentukan variabel-variabel percobaan, ya. Sudah bisa menulis data, sudah bisa membuat kesimpulan dan sudah bisa mempresentasikannya di depan kelas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran. Bisa juga pakainya halaman. Jadi materi pengukuran nanti akan saya sampaikan dalam 2 pertemuan. Ya. Pertemuan pertama nanti kita bahas tentang materinya dulu, ya, besaran, satuan. Kemudian kita akan coba mengkonversikan satuan, ya. Terus pertemuan selanjutnya hari Jumat kita akan praktek mengukur, ya, praktek mengukur mulai dari menggunakan meteran, menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume, menggunakan termometer, menggunakan neraca atau timbangan. Alat-alatnya nanti disediakan dari sekolah, kalian tinggal melakukan, ya. Meterannya ada, ya, hari Jumat. Nah, sekarang kita pelajari dulu bagaimana teknik mengukur yang benar, apa itu besaran dan apa itu satuan. Jadi nanti juga saya bagi kelompok untuk mempelajari, ya. Sekarang saya beri waktu 10 menit untuk literasi membaca. Nah, biar kalian konsen membacanya seperti biasa kita buat estafet aja, satu paragraf, ya. Mulai dari Pak Idris dulu, ya. Pak Idris halaman 22. Ya, mulai dari paragraf pertama yang pengamatan selama eksperimen seperti telah kalian pelajari itu. Dibaca Pak Idul, 1 paragraf. Pengamatan selama eksperimen percobaan demikian pula para ilmuwan mencatat hasil pengamatan mereka dalam bentuk tabel agar dapat lebih mudah dibaca dan pahami. Pengamatan yang dilakukan selama percobaan dapat dilakukan secara kualitatif, yaitu deskripsi dengan menggunakan kata-kata. Lanjut paragraf kedua. Nah, siapa? Yaitu deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Tentunya ketika kalian memanaskan Seperti kemarin pengamatan kacang hijau, ya, bagaimana warna daunnya, warna batang, ya. Bukan deskripsi, jadi warnanya hijau, warnanya kuning, batangnya tebal, batangnya tipis. Seperti itu pengamatan kualitatif. Nah, jenis kedua yaitu pengamatan kuantitatif. Jangan dibaca, Mas. Pengamatan juga dapat dilakukan secara kuantitatif atau berdasarkan dalam angka-angka jumlahnya, dalam angka-angka. Contohnya, bila memanaskan air yang akan dipanaskan dengan Sudah? Sambut. Oke. Ya, anak-anak, saya mau bagi kelompok, ya. Ini sudah berdasarkan hasil asesmen awal kalian
berkurang. Tapi pada saat pelaksanaan pengukuran hari ini sudah cukup ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kalau ini tadi kita belajar untuk mengkonversikan satuan dan juga menuliskan data pada tabel dan grafik. Pada pertemuan selanjutnya hari Jumat, kalian akan mencoba praktek menggunakan alat ukur. Ya. Alat ukur. Nanti kelompok 1 gabung dengan kelompok 2, kelompok 3 gabung dengan kelompok 4, kelompok 5 dengan kelompok 6 dan kelompok 8. Itu ya. Siap ya minggu hari ini ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan ya. Semoga pembelajaran minggu depan ya, minggu depan hari Jumat depan lebih menyenangkan bagus. ya, karena kita akan praktek. Oke, anak-anak bisa saya ini ya. Dan saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dwi Susilo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kesamben. Kali ini saya didampingi oleh Ibu pendamping pengajar praktik saya, Ibu Irna Yuliati. Selamat datang Bu. Kemudian juga saya didampingi oleh rekan sejawat saya, Bu Endang Lutfianingsih, selaku guru yang serumpun atau semapel. Dan kali ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu Endang. Gimana kabarnya pagi ini? Sudah siap? Ya, masih tetap semangat Bu? Ya, sudah siap Bu. Ya. Gini Bu, ini kan tahapan ketiga dari apa yang kami laksanakan di supervisi akademik. Kemarin kita sudah melakukan percakapan observasi, kemudian kemarin hari Selasa kita melakukan observasi, kemudian yang terakhir adalah mengadakan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan percakapan ini adalah untuk merefleksikan, kemudian juga mengevaluasi pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan di kelas ini. Baik Bu, yang pertama saya menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin atau di observasi itu? Perasaan saya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, namun ya mungkin ada beberapa yang kurang dan masih perlu saya perbaiki. Itu ya, memang masih ada yang kurang dan perlu diperbaiki. Kemudian apakah belajar itu sudah sesuai dengan rencana panjenengan, strategi panjenengan yang sudah disiapkan sejak awal Bu? Menurut saya rencananya sudah sesuai, namun masih pertemuan selanjutnya masih ada rencana yang ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran yang pertemuan hari Selasa lalu. Jadi masih butuh. Masih nyambung begitu? Iya, masih nyambung. Kemarin. Kemudian terkait tujuan pembelajaran kemarin, apakah sudah tercapai Bu? Insya Allah sudah, namun masih ada hubungannya dengan pertemuan selanjutnya Pak. Masih terkait ya? Iya, masih terkait. Terkait tujuan. Kemudian terkait juga dengan kemarin area pengembangan yang ingin panjenengan capai. Kemarin kan ada dua yang pertama itu kan melatih kemampuan menuliskan data pengamatan dengan benar. Kemudian yang kedua itu kan meningkatkan kerjasama peserta didik. Nah, sudah sesuai dengan harapan Bu? Untuk pertemuan hari Selasa kemarin, kemampuan menuliskan data, untuk datanya di pertemuan selanjutnya itu Pak baru kami lakukan praktik. Nah, jadi
ini masih tahapan untuk melatih anak-anak. Jadi data yang didapatkan di pertemuan selanjutnya. Masih tahap awal Bu. Oke, untuk kerjasama sudah dilatih pada pertemuan hari Selasa itu. Terus adakah kendala yang Ibu hadapi waktu kemarin pelaksanaan Oke. pembelajaran? Yang saya rasakan mungkin persiapannya yang saya kurang, Pak. Iya, persiapan saya kurang. Kemudian untuk praktiknya minggu depan itu kan pakai alat nih Pak nih. Iya. Pakai alat ukur, kemudian alat ukurnya juga macam-macam, sedangkan laboratoriumnya kan nggak bisa dipakai karena dipakai kelas lain. Nanti untuk movingnya juga agak ribet, makanya saya siapkan alat-alat saya bawa ke kelas. Nah ini juga salah satu kendala untuk saya, mungkin juga guru IPA yang lain juga merasakan nih Pak dengan itu. Iya. Nah itu menurut saya yang butuh harus dibiasakan juga, dan perlu ada solusi mungkin Pak untuk praktik ini. Itu kan kendalanya kan tadi kan pertama persiapan ya, persiapan kemudian juga terkait dengan alat IPA. Memang selama 2 tahun terakhir ini kan lab kita dipakai untuk kelas, tapi alat ini kan sudah proses pembangunan dari Alhamdulillah sudah. tapi kan juga masih menunggu paling cepat kan semester depan mungkin untuk pelaksanaan. Kemudian itu kan juga penyebabnya karena menjadi kendala. Nah, terus menurut panjenengan kira-kira untuk mengatasi kendala itu apa Bu? Untuk di bab pengukuran ini saya minta bantuan anak-anak juga untuk membawa alat ukur dari rumah, salah satunya itu. Namun kan tidak semua alat ukur mereka punya, jadi yang mereka punya seperti meteran, seperti timbangan berat badan itu mereka bawa sendiri ternyata Pak. Bisa begitu? Bisa. Nah, ini salah satu solusi dari saya. Mungkin dari sekolah atau dari bimbingan juga. Iya bisa ada. Tapi mungkin perlu kolaborasi dengan teman-teman yang seruput ya. Bisa. Itu mungkin. Terus kira-kira kan sudah ada rencana untuk melaksanakan perbaikan yang sudah dilaksanakan kemarin. Terus kapan Bu itu bisa dilaksanakan? Untuk kapannya pertemuan selanjutnya insya Allah langsung. Pertemuan selanjutnya? Mungkin Di- kelas lain? Di kelas lain, ya. Sudah bisa. Pertemuan selanjutnya di kelas lain. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ini yang kami sampaikan yang jelas alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan baik, pembelajarannya sesuai dengan rencana yang sudah sampaikan. Dan Bu, terima kasih, sangat bagus sekali. Mungkin masih perlu sedikit yang panjenengan kembangkan untuk depannya biar lebih baik lagi. Mungkin dari Ibu Irna selaku Kacakatu monggo ada mohon balik. Ya, baik, terima kasih Pak Dwi atas kesempatan yang diberikan ke saya ya. Saya kira karena ini sudah percakapan pasca observasi, sebelumnya pasti jenengan juga sudah membuat kesepakatan ya, dengan Bu Endang yang di itu, terus kemudian jenengan masuk di observasi ya. Saya menyimak tadi area pengembangan juga sudah disepakati bersama, terus kemudian dalam coaching tadi jenengan juga menanyakan tujuan, dan yang pasti karena ini tujuannya itu merefleksikan yang dibahas pasti juga tentang apa yang belum tercapai atau bagaimana Bu Endang di kelasnya belum sempurna, merasa masih kurang gitu kan. Di sana tadi jenengan juga sudah bagus menyampaikan identitas, menggali gitu. Kenapa kok belum bisa menurut Bu Endang, bagaimana itu kan sudah termasuk bagian dari menggali atau mengidentifikasi dari permasalahan yang disampaikan Bu Endang. Juga ada rencana solusi yang akan dilakukan, terus jenengan juga sudah menanyakan kapan mulainya termasuk tanggung jawab. Jadi menurut saya proses coaching jenengan secara alurnya tirta itu sudah nampak semua. Tuh. Dan di sini ada beberapa prinsip mungkin yang perlu ditambah sesuai dengan solusi mungkin bisa ditambah lagi untuk pertanyaannya agar lebih fokus lagi di itu saja Pak. Secara keseluruhan sangat bagus sekali, sudah mencapai apa yang ditargetkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna, terima kasih juga Bu Endang. Demikian percakapan pasca observasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.